Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk para subscriber dimanapun anda berada. Jadi kawan-kawan, di video kali ini kita kedatangan motor Mio EM3 atau Mio 125. Jadi permasalahan pada motor ini, baterainya sering mengalami tekor atau habis sendiri. Dan ketika baterainya habis, maka motornya tiba-tiba saja mati. Tapi sebelum dia mati, dia berbet dulu, lalu mengalami mati total, dan starternya pun tidak hidup kembali. Oke, kita coba lagi seperti ini kawan-kawan. Ini ketika api pada baterai besar maka dia hidup, dan ketika kita lepas maka langsung saja motornya mati. Kita hidupkan kembali. Jadi motor Mio 125 ini atau Mio M3 ini hidup hanya dengan mengandalkan api pada baterai. Tetapi ketika api pada baterai habis, maka motornya tiba-tiba berbet dan langsung mati total. Dan untuk permasalahan seperti ini kawan-kawan, yang sering terjadi adalah bagian supply casannya kurang stabil atau tidak normal, atau tidak ada sama sekali pengecasan. Untuk permasalahan seperti ini bisa dari spool, bisa juga dari kiprok, dan juga bisa dari kabel-kabelnya. Karena permasalahan seperti ini sering terjadi kawan-kawan untuk motor jenis apapun yang menggunakan sistem kelistrikan pengapiannya DC atau sistem kelistrikan pada CDI-nya adalah DC. Ketika api pada baterai habis, maka tiba-tiba saja ia mengalami mati total. Ya kawan-kawan, di sini sudah saya bongkar. Lanjut kita analisa, dan di sini saya akan membagikan sedikit trik menganalisanya. Cara menganalisa penyebab atau penyakitnya. Nah, di situ terdapat soket berwarna putih, kabel berwarna putih berjumlah 2 buah pada soket itu. Di sini akan saya coba menggunakan sebuah test pen untuk menganalisanya dulu. Ini untuk pengecekan pada bagian spool ya kawan-kawan. Jadi spool sebelum dibongkar kita cek dulu bagian output keluarnya. Nah, di situ terdapat ketika motor menyala atau mesin menyala, lampunya hidup. Berarti bagian spoolnya bagus kawan-kawan. Bagian spoolnya bagus. Soket itu saya ulang lagi. Pada soket itu terdapat 2 buah kabel berwarna putih. Kabel ini bisa dibalik juga bisa, antara massa dan api sama saja kawan-kawan. Untuk pengecekan bagian spoolnya seperti itu kawan-kawan. Oke, berarti bukan pada bagian spoolnya. Lanjut kita menganalisanya pada bagian kiprok. Dan kiprok pada motor Mio 125 ini atau Mio M3 ini berada pada bagian depan. Di sini bagian depannya juga sudah saya bongkar. Nah, pada kiprok ini, soket kiproknya terdapat 4 buah kabel. Nah, yang kabel berwarna putih itu adalah kabel dari spool kawan-kawan. Di sini saya akan menggunakan sebuah multitester untuk pengecekannya. Untuk pengecekan kabelnya, apakah kabelnya putus atau tidak. Untuk mempercepat analisa kita, saya menggunakan sebuah multitester. Jadi salah satu soket kabel berwarna putih kita colok dengan salah satu colokan multitester, bisa yang berwarna hitam. Nah, satunya lagi colokan pada multitester.
kita colokkan pada jalur soket spoolnya atau input dari spoolnya. Nah, di sini kawan-kawan kabelnya terdeteksi tidak mengalami putus. Oke. Kabelnya bagus, di situ terlihat arus yang mengalir. Berarti kabelnya tidak mengalami masalah. Nah, saya ulang lagi kawan-kawan cara menganalisanya. Di situ kabel berwarna putih dicolokkan, nah mengalir. Di sini terlihat arus yang mengalir, berarti kabelnya bagus. Di sini juga bagus, berarti kedua buah kabel pada soket kiprok ini bagus, tidak ada yang putus. Nah, untuk hal-hal seperti ini analisa bisa mengatakan bagian kiproknya rusak karena kabelnya bagus, ataupun ada hal-hal yang lain. Karena permasalahan seperti ini sering terjadi kawan-kawan. Di sini akan saya coba pasang lagi bagian kiproknya, dan akan saya teliti lagi pada bagian soket spoolnya. Tetapi sebelum pengecekan bagian soket spool lagi, saya cek pada bagian kabel pengecasan. Dan di sini juga terdapat jalur dari kiprok berwarna merah. Kita cek pada bagian casannya, casan pada baterai. Nah, di situ terdapat arus yang mengalir, berarti bagian kabel pengecasan juga bagus, pengecasan pada baterainya tidak ada masalah. Ulang lagi kawan-kawan. Nah, terlihat arus yang mengalir di situ pada sekringnya, berarti tidak ada masalah kawan-kawan pada jalur kabel pengecasan pada baterainya, tidak ada masalah. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini cukup sedikit membingungkan, masalah seperti ini. Di sini ketika saya teliti pada bagian spool atau bagian soket spool, yang bagian output dari kabel spool atau jalur spoolnya, satu buah kabel terlihat berwarna seperti gosong. Nah, itu salah satunya terlihat seperti gosong karena panas mungkin kawan-kawan. Jadi di sini akan saya coba bersihkan dulu kabelnya, tidak saya potong kawan-kawan, kabelnya tidak saya potong, akan saya coba bersihkan dulu. Nah, terlihat seperti gosong. Warna kabel itu adalah warna putih kawan-kawan, bukan berwarna. Itu setelah berubah warna seperti kecoklat-coklatan, itu karena panas jadi agak gosong. Jadi kawan-kawan, kabel ini bisa jadi permasalahannya adalah pada bagian soket ini. Karena apa? Karena apabila kabel sudah terlihat gosong, maka arus listriknya tidak press atau soketnya tidak press. Jadi di sini akan saya coba solder saja kawan-kawan untuk memastikannya apakah benar hanya bagian soket spool ini atau masih mengarah pada kiproknya. Dan untuk kiprok tadi kawan-kawan masih ori, masih asli, bisa dikatakan masih asli, masih bawaan motor. Saya ragu kalau kiproknya rusak. Jadi di sini saya coba solder dulu bagian soket spool ini. Dan perlu diperhatikan kawan-kawan, untuk bagian soket-soket ini apabila sudah lama, saya sarankan untuk dibersihkan dengan menggunakan sebuah amplas atau benda-benda yang lain bisa.
supaya ketika aliran listriknya mengalir akan presisi. Oke, lanjut kawan-kawan. Di sini saya tidak menggunakan baterai atau aki, maka akan saya coba nyalakan motornya sudah menyala walaupun tidak menggunakan sebuah baterai atau akinya. Berarti kerusakannya bukan pada bagian spool, kiprok maupun kabel, hanya jalur soketnya saja. Lampunya pun menyala kawan-kawan. Oke, itulah kawan-kawan tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami Bengkel Cakrawala Motor. Terima kasih. Assalamualaikum.